Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah salah satu hal yang paling berharga bagi manusia. Ustazah doakan mudah-mudahan Anda semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan terhindar dari wabah COVID yang sedang melanda. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam memahami materi-materi yang akan kita pelajari nanti. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah memasuki bab kedua di semester ganjil. Materi kita adalah himpunan. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas konsep himpunan. Apa sih himpunan itu? Ya, Anda ada yang tahu apa itu himpunan? Untuk mengetahui dan memahami pengertian himpunan, coba sekarang Anda perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar hewan. Ada yang berkaki 2, juga ada yang berkaki 4. Nah, sekarang mari kita kelompokkan hewan-hewan tersebut menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok hewan yang berkaki 2 dan kelompok kedua adalah kelompok hewan yang berkaki 4. Kelompok pertama adalah kelompok hewan berkaki 2. Nah, yang termasuk kelompok hewan berkaki 2 adalah ayam, angsa, burung, dan bebek. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok hewan berkaki 4. Yang termasuk kelompok hewan berkaki 4 adalah ada sapi, kucing, kambing, dan juga gajah. Nah, ini adalah gambar hasil pengelompokan yang telah kita lakukan bersama tadi. Lingkaran berwarna merah adalah kumpulan hewan berkaki 2, sedangkan lingkaran berwarna kuning adalah kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kumpulan-kumpulan ini disebut dengan himpunan. Nah, sekarang coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar makanan. Ada nasi goreng, ada sate, kemudian ada bakso, dan juga ada mie rebus. Sekarang kita akan mengelompokkan makanan-makanan tersebut menjadi makanan yang rasanya enak. Menurut Ustazah, makanan yang enak di antara gambar-gambar tadi adalah bakso dan sate. Sedangkan menurut Onca, makanan yang enak di antara makanan tadi adalah bakso, sate, mie rebus, dan juga nasi goreng. Ternyata makanan yang enak menurut Ustazah dan menurut Onca itu berbeda. Oleh karenanya, kumpulan makanan-makanan yang enak bukan merupakan himpunan. Nah, sekarang coba Ananda cari persamaan dan perbedaan antara kedua kasus tadi. Nah, kasus pertama tadi adalah kumpulan hewan-hewan yang berkaki 2 dan berkaki 4. Dan kasus kedua adalah kumpulan makanan-makanan yang enak. Jadi, persamaan dari kasus pertama dan kasus kedua adalah keduanya merupakan kumpulan suatu objek. Sedangkan perbedaannya, kasus pertama itu terdefinisi dengan jelas, sedangkan kasus kedua definisinya tidak jelas. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk kasus pertama, kumpulan hewan berkaki 2. Nah, yang termasuk ke dalam anggota kumpulan hewan berkaki 2, jelas ya, yaitu hewan-hewan yang memiliki 2 kaki. Dan yang termasuk ke dalam anggota kumpulan hewan berkaki 4 adalah yang memiliki 4 kaki. Jadi, jelas definisinya. Sekarang untuk kasus yang kedua, yaitu kumpulan makanan-makanan yang enak. Ternyata untuk makanan yang enak ini antara satu orang dengan orang lainnya itu memiliki definisi yang berbeda. Contohnya tadi, menurut Ustazah makanan yang enak adalah bakso dan sate.
Sedangkan menurut Onca, makanan yang enak itu bakso, sate, mie rebus, dan juga nasi goreng. Jadi untuk kasus kedua, untuk makanan yang enak, tidak semua orang memiliki definisi yang sama, sehingga nanti hasilnya pun akan berbeda. Nah, jadi untuk kasus 2 ini bukan dinamakan himpunan. Nah, dari contoh kedua kasus tersebut, kita bisa tahu nih apa sih yang dimaksud dengan himpunan. Jadi, pengertian himpunan adalah kumpulan suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, sekarang coba Ananda kerjakan latihan berikut. Ditulis di buku, kemudian Ananda foto dan dikirim ke WA pribadi Ustazah. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan contoh himpunan berikut. A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Anggotanya ada 2, 3, 5, dan 7. A ini adalah nama himpunan. Nah, nama himpunan dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan 2, 3, 5, dan 7 disebut dengan anggota himpunan. Anggota himpunan dituliskan di antara 2 kurung kurawal. Ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Cara yang kedua yaitu dengan tabulasi atau dengan cara menyebutkan anggotanya. Tadi kita punya himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Jika ditulis menjadi seperti ini. A sama dengan 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 ditulis di antara 2 kurung kurawal. Cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk himpunan A, notasinya menjadi seperti ini. A sama dengan X demikian, sehingga X kurang dari 10. Dan X adalah anggota bilangan prima. Oke, kita lanjutkan ya. Himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa sih himpunan kosong itu? Dan apa himpunan semesta? Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, sekarang perhatikan tabel berikut. Nah, di tabel ini ada himpunan dan ada banyaknya anggota himpunan. Nah, yang pertama, himpunan nama-nama hari dalam satu minggu yang berawalan huruf B. Ada tidak kira-kira nama-nama hari dalam satu minggu yang berawalan huruf B? Ya, jawabannya tidak ada. Berarti banyaknya anggota himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf B itu 0. Yang kedua adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Adakah bilangan prima antara 7 dan 11? Ya, angka yang ada di antara angka 7 dan 11 adalah angka 8, 9, dan 10. Dan ketiganya bukan merupakan bilangan prima. Maka dari itu, banyaknya anggota himpunan bilangan prima antara 7 dan 11 adalah 0. Nah, kedua contoh himpunan tersebut merupakan himpunan kosong. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, bagaimana dengan himpunan ini? Apakah merupakan himpunan kosong? Ya, himpunan B sama dengan 0 bukan merupakan himpunan kosong karena himpunan B memiliki anggota, yaitu 0. Himpunan kosong dinotasikan dengan tanda kurung kurawal 2 tanpa anggota atau tanda seperti yang berwarna merah ya, 0 kemudian dicoret. Oke, kita lanjutkan dengan himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Untuk memahami apa itu himpunan semesta, nah silakan perhatikan himpunan-himpunan berikut. Himpunan A adalah
2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan B 2, 3, 5, 7. Himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah himpunan C memuat seluruh anggota himpunan A? Dan apakah himpunan C memuat seluruh anggota himpunan B? Ya, jawabannya iya. Karena himpunan C memuat seluruh anggota himpunan A dan memuat seluruh anggota himpunan B, maka himpunan C disebut dengan himpunan semesta. Jadi, yang dimaksud dengan himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh objek yang dibicarakan. Bagaimana Ananda semua? Bisa dipahami ya materinya? Nah, supaya Ananda lebih paham lagi, silakan kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Jawabannya ditulis di buku latihan, kemudian dipoto dan dikirim ke WA pribadi Ustazah. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Teruslah belajar, karena kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Kita akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.